Tesi wonten sepuh wonten gombong. Oh, itu dari Pak Arifin atau dari istri? Iya, saya G. Dari Pak Arifin. G. Ustaz tidak mudik Ustaz. Oh, enggak. Ya. Ayo kita mulai. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Al-ikhwa al-fudala rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah ma'alim fi wasatiyati wal i'tidal karya Syekh Al-Muhaddits Abdul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizallahu taala menyinggung poin terakhir yang kemarin kita bahas tentang Ahlu Sunnah itu disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan sebutan apa Pak Arifin atau Pak Oka? Akrabu, ahakku ya. Ahakku apa? Ahakku apa Pak Oka? Belum dibuka itu mic-nya ya, Pak Oka. Ahakku apa? أحق أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية. Ahakun nas bi antakuna. Ahakku ya. Bukan sama dengan firqatun najiyah namun ahakun nas. Orang yang paling berhak, orang yang kemungkinannya paling besar. Ahakun nas di sini artinya probabilitas. Probabilitasnya yang paling besar untuk menjadi bagian dari ahlu sunnah, bagian dari firqatun najiyah. Nah ini bisa kita katakan 11 12 dengan penjelasan di Fatwa Lajnah Daimah. Saya ingin tampilkan Fatwa Lajnah Daimah. Berarti paling berkemungkinan besar gitu Ustaz ya, Iya, probabilitas. iya. Makanya di Wasitiyah kan Ibnu Taimiyah sendiri juga semoga. Ya, ini. Artinya bukan diterjemahkan paling berhak gitu ya. Ya, paling Kan, berhak itu apa paling berhak itu? Ya terjemahnya paling berhak. enggak mengesankan kalau ini Ustaz, apa kayak tazkiyah gitu kalau dibilang paling berhak. Maksudnya anak kok merasa lebih soft yang paling berkemungkinan besar gitu. Kadang orang Oh, sering salah paham kalau paling berhak biasanya kan teman-teman sebelah NU apa itu apa dia punya penilaian agak negatif gitu kayak mengkapling surga buat dirinya sendiri lah gitu. mm-mm. Biasanya Ya, gitu kalau yang dimaksud ya pesan utamanya adalah itu tidak memastikan 100% enggak. iya. Nah, tapi tidak kemudian misalnya kalimatnya al-firqatun najiyah iya gitu. Hal itu pemastian. Al-firqatun najiyah nah, ya atau kalimat yang semisal. Nah, ini kita jumpai juga ini di Fatwa Lajnah Daimah di Majmu'ah Al-Ula. Kalau sampai sekarang sampai Mufti sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu sudah Majmu'ah Thalithah kalau nggak salah. Di situs resminya Hayat Kibar. Itu sudah sampai Majmu'ah Thalithah. Kalau ini kita baca di Majmu'ah Al-Ula. Jadi ada di Majmu'ah Ula itu nanti jilid 1 sampai berapa ya? Sampai kalau jilid 1 sampai 30 itu sudah ada Majmu'ah Thaniyah. Jadi nanti babnya ada akidah lagi namun di jilid yang belakang. Nah ini Majmu'ah Al-Ula jilid 2 halaman 237.
Ada pertanyaan tentang di alam Islami, di dunia Islam sekarang terdapat banyak firqah. Demikian juga ada turuk sufiyah. Semisal ada Jamaatul Tabligh, ada Ikhwan Muslimin, ada Sunniyin, nggak tahu itu apa yang dimaksud dengan Sunniyin, ada Syiah. Famahiyal jamaah. Jamaah di sini kelompok manusia. Lantas, apa itu kelompok manusia yang betul-betul 100% gitu kan? Pertanyaannya, pertanyaan penanya. Yang 100% menerapkan kitabullah dan sunnah rasulnya. Pertanyaannya minta dikasih tahu yang 100%. Jawabannya jenah pakai akrab. Dan sama ahakku. Akrabul jamaatil islamiyah. Kelompok-kelompok umat Islam yang paling dekat ilal haq. Paling dekat dengan kebenaran. Beliau tidak, beliau tidak mengatakan kebenaran sama dengan ini. Nah, yang lain mendekati kebenaran. Gitu enggak? Sehingga wa ahrasuha ala tatbiqihi. Yang paling semangat untuk menerapkan kebenaran. Nah, kata beliau-beliau, saya bin Bas dan kawan-kawan ahlu sunnah. Kita perhatikan diksinya sama ya. Pilihan katanya, diksi itu pilihan kata. Antara kemarin yang kita baca, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan di sini. Di Ibnu Taimiyah, ahkunas, gimana? Saat Yunus, ahkunas bi antakuna Bi antakuna hiyal firqatun najiyah. hiyal firqatun najiyah. Nah, maka di sini akrabun nas, akrabul jamaatil islamiyah ilal haq. Itu ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah tidak dikatakan sebagai al-haq itu sendiri. Tidak dikatakan sebagai ansarul haq itu sendiri. Pembela kebenaran itu sendiri. Tidak. Nah, kemudian wahum. Siapa atau ahlu sunnah? Nah, ini menarik ini. Beliau katakan ahlu sunnah itu yang ada di realita keumatan di zaman ini itu beliau sebutkan 3 kelompok. Ya, tiga-tiganya kalau berdasarkan kalimat di sini adalah ahlu sunnah semua. Ahlul hadis, mungkin itu yang wallahu a'lam mungkin dimaksud dengan ahlul hadis di sini ya orang yang menisbatkan yang muntasib pada manhaj salafus saleh. Itu mungkin lebih dekat daripada dimaknai dengan organisasi ahlul hadis di India. Gitu. Kemudian Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah. Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah. Itu organisasi ormas gitu. Ormas yang seingat saya cap, pusatnya itu di Mesir. Kemudian cabangnya ada di Sudan. Jamaah Ansar Sunnah Al-Muhammadiyah. Eh, pendirinya itu Syekh Hamid Al-Faqih. Dan beliau termasuk yang berjasa menyebarluaskan dan menerbitkan buku-buku salafiyah. Fathul Majid itu cetakan lama, itu ada takliqnya Syekh Hamid Al-Faqih. Kemudian Thumal Ikhwan Al-Muslimun. Nah, kemudian Ikhwanul Muslimin itu bagian dari ahlu sunnah kalau di
fatwa ini, berdasarkan fatwa ini. Dan Ikhwan Muslimin itu sendiri kalau di realita pandangan ulama itu batas yang saya tahu ada dua kategorisasi ya. Ada yang mengkategorikan Ikhwanul Muslimin itu sebagai gerakan politik. Berarti dia tidak punya hubungan dengan agama gitu. Murni gerakan politik. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu seperti mirip-mirip dianggap seperti mirip-mirip partai gitu. Mereka gerakan politik tujuannya ingin meraih kekuasaan. Oleh karena itu ya karena model partai politik dia tidak kenal punya khas akidah tertentu, fikih tertentu, enggak. Namanya partai politik ya semuanya bisa masuk. Yang penting sepakat untuk bareng-bareng meraih target mencapai kekuasaan. Nah, ini seperti pandangan Syekh Shalih Al-Syekh hafizallah taala. Dan ada yang menilai ini adalah gerakan keagamaan. Kalau ini nilainya gerakan keagamaan, di sini di fatwa Lajnah, nah ini. Jadi fatwa Lajnah itu menilai dia gerakan keagamaan seperti Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah. Kalau Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah itu ormas keagamaan, sosial keagamaan. Sehingga dia punya akidah, ya, akidah standar Ansar Sunnah Muhammadiyah. Ada pegangan pokok yang dipegangi oleh anggota-anggota Ansar Sunnah Muhammadiyah. Gitu. Tapi kalau gerakan politik kan ya, dia nggak punya apa standar akidah baku partai politik A, B kan nggak ada. Karena kita nggak kami nggak ngurusi masalah seperti itu kata mereka. Nah itu. Ini siapa yang ngomong semacam ini? Kita lihat di sini. Mobil jumlah kesimpulannya semua firqah dari kelompok dari mereka tiga tadi Ahlul Hadis, Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah, Ikhwan Muslimin dan yang lainnya pihak khata'un wa shawabun. Ada salahnya dan ada benar. Tidak ada yang ditegaskan oh itu bersih dari salah. Kemudian kepada penanya beliau menyarankan kewajibanmu kerjasama sama semua kelompok ini dengan catatan bima ingdaha minas shawabi dalam hal-hal yang baik dan benar. Jadi beliau perintahkan kepada si penanya untuk kerjasama dengan Jamaah Ansar Sunnah Muhammadiyah, dengan Ahlul Hadis, dan ingat juga dengan Ikhwan Al-Muslimin. Itulah jenah loh ya, bukan saya ya. Ya Pak Arifin ya, bukan saya kan ini ya. Ji Ustadz. Ya, Akid ya. Nah, Ji. bukan saya loh. Saya cuma mengajak untuk membaca gitu. Ini ma'aha disuruh kerjasama, gitu. Nggak putus hubungan, bahkan malah melakukan kerjasama. Fima ingdaha minaswabi dalam hal-hal yang benar-benar. Nah kalau salah, ya jauhilah kesalahan yang terjadi pada tiga kelompok itu. Plus dijauhi plus nasihat. Kalau nasihat itu ya tidak maksa. Dan tetap meskipun salahnya itu dijauhi, salahnya itu tidak jadi alasan untuk meninggalkan kerjasama. Nah, tetap wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Unik kan? Unik nggak Pak Oka? Ya, Ustaz. Ya unik. Ini bisa membuyarkan banyak hal di pikirannya Pak Oka ini kayaknya. Ya kan ini juga ada ini Ustaz ya, apa namanya perkataan Imam
As-Safarini itu Ustaz, yang Ahlus Sunnah juga kan termasuk Maturidiyah dan Asy'ariyah gitu Ustaz. Gimana Iya, lagi? ya gitulah. Dicerna, diolah, dimasak gimana jadinya kesimpulannya. Gitu. Jadi meskipun ada kesalahan pada tiga kelompok tadi, tetap ta'awun gitu. Tidak kemudian karena salah, habis itu formalitas ngasih nasihat, habis itu boykot. Itu kekhasan Ghulatut Tajrih. Yang Ghulatut Tajrih itu di bahasa yang lain, yang populer, bahasa populernya itu madakhilah gitu. Para pengikut Syekh Rabi' Al-Madkhali. Nah, ini perkataan siapa tadi? Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan Pak Arifin, bukan perkataan Pak Oka. Ini perkataan ini beliau-beliau ini. Nah, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdullah Al-Ghadayan, Syekh Abdullah Ibnu Qo. Rahimallahul jami'. Nah, menariknya yang tadi yang saya garis bawahi adalah nah, akrabul jamaat beliau mengatakan. Ahlul hadis tidak beliau katakan sebagai al-haq itu sendiri, tapi statusnya adalah akrabul jamaah. Itu yang ingin saya ini tunjukkan untuk bahan Ustaz, perenungan, bukan hanya dibaca kemudian lewat. hmm. Ustaz, dulu pernah dapat ungkapan apa namanya? Natawan fi mattafaqna alaih thumma natasama fi ma ikhtalafna gitu kalau nggak salah. Iya, Au iya, kamakil yang iya, biasa diistilahkan manhaj muwazanah gitu Ustaz ya. iya, Itu apa kan awal-awal mencuatnya entah itu jemaah tabligh atau ikhwan muslimin dulu sering dibahas gitu di kajian manhaj gitu kan, iya, menjelaskan kekeliruan manhaj tersebut. eh Sekilas tadi kayak hampir mirip sama yang disampaikan di fatwa Lajnah tadi. Apakah ada benang merahnya, Ustaz? iya. Ya, silahkan direnungkan, Pak. Silahkan direnungkan saat Yunus. Apa Kalau kemudian Lajnah bin Bas dan sebagainya itu penganut itu? Nah, ya monggo. Gimana menyimpulkannya? kalau memang apple to apple artinya kalau memang sama persis berarti kan apa kajian kita yang dulu keliru lah gitu Ustaz. Oh, beda kalau di Lajnah kan ada tanasoh gitu. Nggak langsung ketika beda dan bedanya itu beliau katakan beda gitu, bukan apa ya, bukan mahal istihad, tapi memang salah. Maka kata Lajnah tanasoh, tapi tanasoh khotok ditambah tanasoh itu tidak menghilangkan ta'awun gitu loh yang menariknya. Iya. Ustadz. Ya gimana? Ini masih ada hubungannya dengan kaulnya Imam Malik Ustadz ya yang yu'khad wa yutrak ya. Ya, ya, khotbah yutrokan itu tadi sama dengan jauhi kesalahan yang ada pada tiga Kelompok kelompok tadi. tadi. Itu kan sama itu. Iya, iya. Nah, Ustadz. Ustaz, Kita sampai boleh halaman berapa terakhir? Ya. boleh ini nggak Ustaz? Boleh tanya nggak Ustaz? Oh ya, Pak Okasih. Gimana, Pak? Ya, Ustaz, mungkin kan kalau selama ini yang kita dengar ini kan cukup ini ya Ustaz, cukup maksudnya cukup saklek lah gitu Ustaz. Yang biasa kita dengarkan di apa namanya majelis-majelis ini Ustaz. Cuman pernah coba berpikir sendiri nih Ustaz. Apakah tatanannya waktu itu disampaikan di majelis umum itu di kajian-kajian itu supaya lebih berhati-hati saja Ustaz mungkin melihat maslahatnya sehingga terkesan tadi Ustaz terkesannya itu Lebih hati-hati atau lebih kaku?
Nah, ya itu saat makanya pernah Hmm. berpikir itu apakah ini memang sebenarnya sudah tahu tapi supaya tidak membingungkan jamaah dan lebih berhati-hati dulu sehingga tatanan-tatanan yang seperti ini tidak disampaikan gitu saat karena pernah berpikir juga ya kalau misalnya ini disampaikan tentu kayak saya dulu saat yang pertama-tama baru mengenal apa itu ahlus sunnah dan manhaj itu kebingungan memang Ustadz. Nah, apakah ada pertimbangan demikian sehingga tanda kutip terkesan kaku sehingga membatasi berbagai pendapat menutup celah-celah supaya tidak bingung atau gimana ya mungkin Ustadz tatanannya. Itu nggak tahu itu para pelaku-pelakunya itu. Nah, Ya kan? tanyakan pada Tantangannya para pelaku-pelakunya ini seperti termasuk ini seminar Ustadz. tujuannya untuk membangun apa itu, apa yang mau dibangun gitu. Gitu. Itu Pak Oka. Oke, Tapi Ustadz. ya realitanya dan kita mengacu pada sumber-sumber yang diterima oleh semua pihak-pihak terkait ya demikian. Gitu. Jadi tidak istilahnya pakai bahasa-bahasa yang tadi disebut mengkapling surga gitu kan. Tapi ya ahkunas, ahakul jamaat, apa tadi? Akrobul jamaat. Ibnu Taimiyah sudah ngajari pakai ahaku anas gitu. Itu yang pelajaran utama yang ingin saya tekankan. Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Iya. Nah, kemudian kita sampai ke kemarin ahkunas. Tulisannya. Nah, ya, silakan Pak Arifin. Alladzina. Assalamualaikum Ustaz. قال المؤلف حفظه الله تعالى الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعادة لمن عاداها Hasbuk. الذين Sampai situ aja. Nah, apa ciri ahlu sunnah atau deskripsi ahlu sunnah? Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki idola, matbu', tidak memiliki manusia yang diikuti, manusia yang diidolakan secara mutlak, sehingga mereka membangun kefanatikan lahu untuk membelanya dalam semua hal, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya prinsip tidak menjadikan menghormati untuk selain Nabi menghormati namun tidak ta'assub. Ya, tidak kemudian ada yang dibela mati-matian. Ya kalau memang salah ya salah, katakan aja salah, nggak apa-apa. Wong bukan Rasul gitu prinsipnya. Kalau ya, dan ini berlaku untuk imam mazhab yang empat ya kalau Imam Syafi'i salah ya tidak apa-apa salah. Wong memang bukan Nabi. Kalau Imam Ahmad salah ya katakan salah nggak karena memang bukan Nabi. Kalau Ibnu Taimiyah salah ya salah, wong bukan Nabi. Kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab salah ya salah, Bu. Karena memang bukan Nabi. Saya bin Bas salah ya tidak apa-apa salah, bukan Nabi. Al Albani salah ya tidak apa-apa salah, bukan Nabi. Nah harusnya juga terus berlaku untuk semuanya. Wahum a'lamun nas dan mereka adalah orang yang paling berilmu tentang perkataan Nabi yaitu hadis Nabi, ya, perkataan Nabi dan keadaan Nabi, mungkin perbuatannya begini dan begitunya.
Dan mereka adalah yang paling besar kontribusinya dalam tamyizan, membedakan manakah hadis yang sahih dan hadis yang dhaif atau sakim. Sakim itu sakit sama dengan dhaif. Wa a'immatum, dan para imam ahlu sunnah adalah ahli fikih dalam sunnah. Dan orang yang betul-betul tahu pesan-pesan kandungan hadis. Dan ini dari dataran keilmuan, kemudian mereka adalah orang yang paling mengikutinya. Mengikutinya dalam bentuk mempercayainya secara hati, kemudian mempraktekannya secara amal. Huban karena cinta, wa mu'alatan dan loyal kepada semua yang loyal dengan hadis atau sunnah. Dan memusuhi semua orang yang memusuhi sunnah. Namun ya, kalau dia betul-betul seorang muslim ya, tidak akan dijumpai ada orang yang memusuhi hadis, betul-betul memusuhi hadis. Paling banter ya, memusuhi hadis karena atau memusuhi dan tidak benci dengan penafsiran terhadap hadis. Kalau memusuhi dengan betul-betul memusuhi, itu tidak mungkin bisa kita bayangkan ada pada diri seorang muslim. Memusuhi yang betul-betul memusuhi itu ada pada zindik, orang munafik. Kalau dia muslim, oh, tetap sami'na wa ata'na terhadap hadis, namun terhadap hadis. Tapi kalau penafsiran hadis, oh, jadi dia tidak sepakat, dan tidak sepakatnya bukan karena dia, namun ya, ada boleh boleh jadi tidak ikut ulama tertentu yang menafsirkannya nggak seperti itu. Dan ulama tersebut itu boleh jadi imam, boleh jadi kiai kampungnya, boleh jadi guru ngajinya. Tapi kalau memusuhi yang betul-betul memusuhi karena permusuhan, bisa nggak dibayangkan itu ada pada seorang muslim. Ahlul bid'ah sekalipun loh. Sulit kalau dia masih mengatakan saya muslim. Kemudian mengatakan saya benci hadis ini. Nah, nggak mungkin. Tapi kalau dia zindik, dia orang munafik, mungkin. Gitu. Jadi ahlul bidah yang levelnya itu level zindik. Bukan hanya sekedar ahlul bid'ah biasa. Nah, kemudian deskripsi yang lain tentang ahlus sunnah, Ustaz Yunus. Ustaz, izin sebelum lanjut nanya nahu sedikit, Ustaz. Ya, Yang a'dhamuhum tamyizan ini kan tamyiz, Ustaz ya. iya, tamyiz ini tamyiz. Kemudian wattiba'annya itu ataf ke tamyiz, Ustaz ya. Artinya Iya, wa a'dhamuhum ittiba'an gitu. betul, Sorry, ahsan. Ustaz ya. Ya, Lalu tasdiqonnya ini badalnya ittiba'an gitu, Ustaz ya. Yang ba'da wattiba'an laha tasdiqan wa amalan itu badal apa? Untuk menjelaskan ittiba'an itu gitu ya. betul. Jazakallahu khair. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. Nah, dan mereka mengembalikan berbagai macam perkataan yang global, yang perlu rincian kepada kandungan Alkitab wal hikmah. Hikmah jika digandeng dengan Alkitab artinya sunnah. Jadi kalau ada kalimat-kalimat
yang itu bukan teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi, mereka itu santai aja. Ya kalau salah salah gitu. Oh kalau bisa salah bisa benar, ya nanti begini-begini benar karena ini yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau makna yang begitu itu salah karena tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Gitu aja simpel. Selama itu bukan perkataan Allah dan Rasulnya. Hatta itu perkataan, hatta itu perkataan sahabat. Selama itu bukan ijma. Perkataan tabi'in. Selama itu bukan ijma. Itu yang sahabat saja, pendapat sahabat di pelajaran usul fikih, pelajaran sahabat jika dinilai tidak sejalan dengan hadis, itu ditolak. Maka misalnya perkataan salaf dalam ini sahabat atau tabi'in yang kesannya kalau seorang muslim yang punya kesalahan atau bid'ah itu seakan-akan hilang darinya hak-hak sebagai seorang muslim. Total kayaknya kesannya demikian. Maka jangan ditelan mentah-mentah ini. Karena yang jadi pegangan kita al-muslim akhul muslim. Kalau mau dihilangkan hak-hak persaudaranya secara total, batalkan dulu keislamannya. Anggap itu tidak muslim. Nah, gitu nanti bisa hilang hak-hak persaudaraannya. Tapi kalau dia masih diakui sebagai seorang muslim, oh enggak bisa. Kalau hilang total, nah itu enggak benar. Ini harus dikembalikan kepada sunnah. Seorang muslim tetap punya hak. Selama dia sebagai seorang muslim. Itu. Falayunasibuna maka mereka tidak memasang makolatan satu perkataan, kemudian mereka menjadikannya sebagai usul dinihim, dasar agama. Dan wajumali kalami. Dan ya, kaidah jumal itu kan jumlah-jumlah ya, kalimat-kalimat nih, atau gabungan dari perkataan-perkataan mereka gitu. Sehingga samalah dengan usul dinihim, sama dengan kaidah gitu. Kaidah itu kan memuat banyak kalimat sebenarnya, tapi diringkas dengan kalimat tertentu. Itu kaidah. Lam takun jika itu lam takun sabitatan jika itu tidaklah valid dalam ajaran sang Rasul. Namun usul dinihim ini perlu dirinci ya. Usul dini di sini perlu diberi penjelasan. Usul dinihim di sini bukan ya usul dinihim ini lebih cenderung ke bab-bab akidah. Jangan dibawa ke bab ahkam. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Bahkan mereka menjadikan ma bu'itsa bi rasul, ajaran yang dibawa oleh Rasul berupa Al-Quran dan Sunnah, itulah al-asal, itulah pondasi pokoknya alladzi ya'taqidunahu yang mereka meyakininya. Ini masalahnya masalah keyakinan. Wa ya'tamidunahu dan mereka akan jadikannya sebagai pegangan. Yunasibun tadi diterjemahkan apa, Ustaz? Memasang, memasang. Memasang. Nah, ini berkaitan dengan fala yunasibuna maqalatan. Ini perlu diwaspadai ya, jangan dibawa ke bab ahkam, bab usul fikih. Nanti kalau salah paham, ini dibawa sampai ke usul fikih dan fikih, oh ini nanti akan konsekuensinya oh, menuduh Imam Malik itu. Imam Malik kan punya kaidah hadis ahad jika bertentangan dengan amal ahli Madinah, praktek penduduk Madinah di zaman Imam Malik sampai zaman Imam Malik, maka hadis ahad tadi tidak dipakai. Apakah kita katakan
Imam Malik itu memasang makolatan, kemudian nanti hadis dan itu maka akan disidang dengan makalah tersebut dan dibawa ke sini dan jadi kaidah agama gitu. Itu kan kaidah fikihnya Imam Malik itu. Nah, itu kan usul madhabnya Imam Malik itu. Atau Imam Abu Hanifah misalnya punya kaidah jika al-ibratu bima ro'ala bima ro'a, yang dijadikan pegangan itu bima ro'a, apa yang jadi pendapat sahabat yang meriwayatkan hadis, la bima ro'a, bima ro'a, bukan dengan redaksi hadis. Kalau itu hadis ahad. Sehingga madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau kena naknya, kena najis anjing, air liur anjing itu tidak dibasuh 7 kali, namun dibasuh 3 kali. Karena hadis basuh dengan 7 kali, salah satunya dengan debu, itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Tapi pendapat pribadi Abu Hurairah tidak demikian. Pendapat pribadi Abu Hurairah itu cukup 3 kali, nggak perlu sampai 7 kali. Nah, kaedahnya Al-Imam Abu Hanifah, al-ibratu bima ro'a, la bima ro'a. Kalau itu hadisnya hadis ahad. Apakah ini masuk di sini? Falai, berarti ini melanggar kaedah berarti Ahlussunnah yunasibuna maqalatan? Kan tidak. Nah, supaya tidak tabrakan dengan hal tersebut ya usuluddin ini bab bab akidah gitu. Kalau di bab fikih dan usul fikih, usul madhab, sebagian imam-imam itu mereka bikin kaedah-kaedah dalam rangka supaya memahami dan mendudukkan hadis pada tempatnya. Gitu. Ini dari Majmu' Fatawa jilid 3. Kemudian Mas Hana Ari Sesa, kita lanjut ke maklam yang kedua. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala as-sani at-taslimu lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Qala al-imamu Tahawiyu rahimahullahu wa la tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislami. Wastislami. Wadhalika li'anal uqula la tudrikul ghaiba wa la tastaqillu bima'rifati syara'i ala sabili tafsili. Li'ajziha wa qusuriha ammal mukhallifuna li ahli sunnati fayuhakkimuna ara'ahum wa uqulahum wa ahwa'ahum ala nususi. Wa man sya'u fasadil umami wa adyani innama huwa fi taqdimil aqli alal naqli war ra'yi alal wahyi wal hawa alal huda. Nah, prinsip yang kedua adalah kepasrahan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya matan Tohawiyah. Abu Ja'far at-Tahawi rahimallahu ta'ala mengatakan di matan akidah Tohawiyah tidak akan kokoh telapak kaki Islam atau keislaman seseorang gitu kalau mau terjemah bebas ila ala dhari taslim, kecuali di atas punggung kepasrahan dan ketundukan. Kalau ada yang mirip-mirip kurang lebih 11-12, ini 2 kosakata, ini cara nerjemahkannya ya jangan dicarikan ya padanan dalam bahasa Indonesia yang juga cuma mirip-mirip, jangan sama kemudian diulang. Jangan kepasrahan, jangan kepasrahan dan ketundukan misalnya.
Wadzalika dalam tersebut karena akal itulah tudrikul ghaiba, tidak bisa memahami hal yang mendapatkan hal yang gaib dan memahami hal gaib dengan sendirinya, dan tidak tastaqilu, tidak mandiri, tidak independen bima'rifati syara'i, untuk mengetahui syariat ala sabili tafsil, secara spesifik, secara rinci. Tapi secara global bisa. Akal tanpa wahyu itu, seandainya orang nggak tahu agama, nggak tahu Islam, ya secara global tahu mencuri itu jelek, membunuh orang lain itu jahat, gitu. Tapi detail-detailnya akal nggak bisa. Apalagi kalau sampai bab dosa dan pahala. Li'ajziha, karena ketidakmampuan akal, wa kusur, dan keterbatasan akal. Adapun orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah, mereka menjadikan ra'yu, opini, akal. Akal di sini maksudnya hasil akal, hasil kerja akal, bukan akalnya, namun hasil kerja akal. Wa ahwa, dan kepentingannya itu sebagai hakim yang memberikan keputusan terhadap nusus, terhadap nas Al-Quran wa Sunnah. Dan sumber kerusakan berbagai macam umat-umat masa silam dan berbagai macam agama, yaitu syariat para rasul sebelumnya, hanyalah dikarenakan lebih mendahulukan akal daripada nakal, dan mendahulukan opini daripada wahyu, dan lebih mendahulukan hawa keinginan, al-huda, daripada petunjuk, yaitu ilmu yang datang dari sumber wahyu. Nah, kalau ini dua kalimat ini sebab kemunculan ahlul bid'ah, yaitu bid'ah akidah, atau yang disebutkan dengan bid'ah yang besar. Taqdimul akal alal nakal, taqdimul ra'yi alal wahyi. Kalau ini kerusakannya kerusakan mimbabi as-subuhat. Kalau ini wallahu a'lam, ini kerusakan mimbabi syahwat. Ini yang memunculkan ahlul ma'asi. Taqdimul hawa alal huda. Lebih mendahulukan keinginan. Nah, khamar itu enak kok, daripada hidayah. Hidayah itu petunjuk, ilmu yang berasal dari wahyu. Zina enak kok, gitu kata ahlul ma'asi. Nah, itu lebih dia dahulukan al-hawa, apa yang menjadi keinginan dirinya, itu lebih dia dahulukan daripada al-huda, ilmu yang benar yang dia miliki. Dan Mas Kamal, Afwan, izin berangkat. ya mau berangkat Pak? Ya, monggo. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala. Qala Ibnu Abil Aziz al-Hanafi rahimahullah fi syarhil taha fi syarhit tahawiyah la yasbutu Tohawiyati, fi syarhit tahawiyati la yasbutu islamu man lam yusallim li nususil wahyaini wa yanqada ilaiha wa ya'taridu 'alaiha wa la ya'riduha bi ra'yihi wa ma'qulihi wa qiyasihi. hasbuk, situ aja. Ibn Abil Is al-Hanafi di Syarah Tahawiyah ketika menjelaskan matan Tahawiyah di atas, tidaklah kokoh keislaman orang-orang yang tidak mau tunduk kepada nusus wahyain, teks dua wahyu, wahyu Al-Quran dan wahyu hadis. Wayangkot, dan patuh dengan nusus. Walayaktar, itu tidak pula menentang nusus, tidak pula melawan nusus.
boleh jadi dengan opini, wa ma'kulihi, hasil akalnya, hasil kerja akalnya, wa qiyasihi, dan hasil analog, ya, yang merupakan kerjaan pikirannya. Nah, Muhammad Ridho. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم وهذا كلام جامع نافع. Hasbuk. Lihatkan oleh Al-Bukhari dari Az-Zuhri, seorang tabi'in, rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, pesan itu datang dari Allah. Datang dari Allah sejumlah pesan. Wa minar rasuli al-balaghu. Tugas Rasul menyampaikan. Kewajiban kita patuh dan pasrah. Tidak menentang dan membangkang. Nah, ini tentu untuk nusus ya. Untuk nusus artinya sesuatu yang tegas, bukan masalah-masalah istihadi yang itu merupakan hasil pikiran orang, istihad orang. Ya. Tidak sepakat ya tidak masalah gitu. Karena lebih sepakat dengan penjelasan ulama yang lainnya, oke-oke saja tidak masalah. Tapi ini untuk nusus hal-hal yang jelas di ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ini perkataan Zuhri ini dikomentari, ini adalah perkataan yang jami' lengkap, nafi' bermanfaat. Ustaz Nur Arifin. Qala hafidhahullah ta'ala wa ma'ahsunal masalal mansuba linaqli ma'al aqli wa huwa anal aqla ma'an naqli kal amiyyi al muqallidi ma'al alimil mujtahidi bal huwa duna dhalika bikasirin fa inal amiyya yumkinuhu an yasira aliman wa la yumkinu lil alimi an yasira nabiyyan rasulan. Hasbu. Wa ma'asana, dan betapa bagusnya ini sirah ta'ajub ya. Ma'af'alahu. Ya, mengikuti wazan ma'af'alahu. Betapa bagusnya permisalan yang dibuat, ini yang dibuat oleh Ibn Taimiyah ini kalau nggak salah. Linnaqal ma'al akli, relasi dan hubungan antara dalil nakli dengan dalil akli. Beliau katakan bahasanya dalil akal atau akal bersama dalil wahyu kal'ami al-muqallid, seperti orang awam yang tugasnya taklid bersama ulama mujtahid. Bal huwa duna dzalika bikatsirin. Bahkan dia itu di bawah itu, sangat ya, bikasirin ini sangat di bawah itu. Jadi hubungannya itu sebenarnya nggak apple to apple gitu. Mirip tapi nggak apple to apple. Kenapa? Di mana letak tidak apple to apple-nya? Karena orang awam kalau mau belajar, mau mengubah diri, mau tumbuh, mungkin saja dia berubah jadi ulama. Wala yumkinul lil alimi, namun kalau ulama tidak mungkin jadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul kan sama dengan nakal ya. Dia tidak mungkin berubah status menjadi dalil nakli. Nah, kemudian Pak Oka tadi sudah baca belum, Pak? Belum, Ustaz. Iya, iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Qala musannif hafizahullah ta'ala fa iza arafa amiyul muqallidu aliman fadalla alaihi amiyan akhara thumma ikhtalafal mufti waddallu fa innal mustaftiya yajibu alaihi qabulu qawlil mufti dunal dali. Nah, Kalau hasbuk. Faida arafal ami al-muqallid, jika ada seorang awam yang taklid, katakan saja namanya Joko. Dia
mengetahui alim, seorang ulama. Fadalla alaihi, lantas si Joko ini memberikan info adanya ulama kepada orang awam yang lain. Katakan namanya Bambang. Joko ngomong sama Bambang. Kalau kamu mau perlu fatwa, bingung, silakan konsultasi sama itu. Dia layak untuk, dia ulama, dia layak untuk jadi tempat bertanya dan konsultasi. Demikian Joko ngomong sama Bambang. Nah, ini nanti Joko itu nanti statusnya dal. Tsumma mufti wa dallu. Kemudian ternyata mufti sama dal itu berselisih. Tadi Joko ngomong sama Bambang. Setelah Bambang ketemu sama mufti, ceritaan sama Joko. Oh, tadi saya dapat jawaban begini-begini. Setelah itu si dal, dal siapa tadi? Joko Ustaz. Ya, Jokonya ngomong, oh enggak benar itu kalau jawaban mufti seperti itu. Kalau jawaban mufti bilang makruh itu enggak benar, itu yang benar haram gitu. Ini namanya ikhtalafal mufti wa dal. Fa innal mustafti, maka kewajiban mustafti. Siapa mustafti tadi dalam ilustrasi saya? Bambang. Bambang. Yajibu alaihi, wajib bagi Bambang menerima perkataan mufti. Bukan perkataan penunjuk Joko. si Joko. Gitu. Dan status akal itu dal. Status wahyu, nakal itu mufti. Dengan akal kita tahu kalau wahyu itu hak. Gitu. Dengan akal, akal itu ngasih tahu manusia, wahai manusia, wahai diriku, wahyu itu benar. Nah, setelah itu ternyata wahyu ngomong begini-begini. Wahyu mengatakan babi itu haram dimakan. Nah, akal mengatakan, oh babi itu boleh dimakan. Enak kok. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi baru, cacing pitanya sudah bersih. Gitu. Padahal muftinya tetap ngomong itu haram. Maka yang diikuti itu mufti bukan dal. Gitu. Kemudian Mas Hija. قال المصنف حفظه الله تعالى فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت فإذا قدمت قوله على قولي فدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدح في فرعه فيكون. Nah, akhirnya ini masalah kalau terjadi pertentangan antara akal dengan wahyu. Kalau dalu, maka seandainya dal, tadi dalam ilustrasi saya adalah Joko, ngomong sama Bambang, yang benar itu pendapatku, bukan pendapat Pak Mufti. Kenapa? Karena aku adalah asal, aku adalah sumber pengetahuanmu kalau dia itu mufti. Jika saya dan pendapatnya mufti itu beda, engkau dahulukan pendapat mufti daripada pendapatku Joko, engkau mencela pokok alladzi bihi arafta, yang dengan pokok itu kamu tahu kalau dia itu mufti. Falazima, konsekuensinya, mencela asal berarti mencela pokok, berarti qadah mencela cabang.
Maka akal mengatakan, wahai manusia, kan gara-gara akal kamu tahu wahyu itu kebenaran, Al-Quran hadis itu kebenaran. Akulah yang jadi pijaan kamu, wahai manusia, untuk tahu kalau itu kebenaran. Maka jika dia wahyu itu kok ngomongnya beda dengan apa yang kukatakan, kamu harus ikut saya. Kalau kamu nggak ngikut saya, berarti kamu menodai, mencela asal. Kalau asalnya kena celaan, maka otomatis faroknya juga kena celaan. Safrandi. Assalamualaikum. قال المؤلف حفظه الله تعالى ويقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتٍ ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فمواقفتي لك في هذا العالم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت Hasbuk, هذا مع علم. hasbuk sampai sini. Kemudian maka semestinya Mustafti Pak Bambang itu pinter kalau diomong-omongin sama Joko seperti itu, dia harus pinter. Pinter jawabnya sebagai berikut. Engkau wahai Pak Joko, lama syahidta. Tatkala engkau memberikan persaksian bahwasanya dia adalah mufti. Dan engkau telah menunjukkan aku kepadanya. Dan engkau memberikan persaksian lahu untuk dia, untuk mufti. Kalau wajib bagi saya taklid dan ikut mufti. Dunaka bukan ikut kamu. Lantas aku cocok dengan dirimu. Bahwasanya fi hadal alami orang person tertentu itu adalah mufti. Aku cocok denganmu, sepakat denganmu. Oh iya memang layak konsultasinya ke sini. Nah inilah tastalzimu tidak mengharuskan. Aku harus cocok denganmu dalam setiap masalah. Wa khata'uka fima khalafta dan kesalahanmu dalam hal-hal yang engkau menyelisihi mufti di dalamnya. Padahal mufti itu lebih berilmu daripada kamu, Pak Joko. Nah, ketika engkau itu salah di sini, bukan berarti layas talzim tidak mengharuskan engkau salah dalam pengetahuanmu kalau person itu adalah seorang mufti. Nah, Dani, Qala mu'allifu rahimahu hafidhahullahu hada ma'a ilmihi anna dhalikal mufti qad yukhti'u wal aqilu Mufti muftiya mufti ya. dhalikal muftiya qad yukhti'u wal aqilu ya'lamu anna ar-rasula ma'sumun fi khabarihi anillahi ta'ala la yajuzu alaihi khata'u fa yajibu alaihi taslimu lahu wal inqiyadu li amrihi. Nah, hada demikian ma'a ilmihi di samping Pak Bambang itu juga tahu anadzalikal mufti bahasanya mufti itu ya terkadang salah. Sedangkan orang yang berakal tahu bahasanya Rasul terjaga dari kesalahan berkaitan dengan informasi dia, berkaitan informasi beliau tentang Allah.
Kalau dalam masalah ini tidak boleh bagi Rasul untuk berbuat salah. Fayajibu taslimu lahu, maka wajib pasrah dan tunduk lahu kepada wahyu, kepada nakal dan patuh, atau lahunya Rasul aja ya. Pasrah kepada Rasul dan tunduk li amri pada aturan atau perintah Rasul. Ini beda ya. Ini ilustrasinya ini tidak apple to apple persis. Di antara sebabnya, di antara titik perbedaannya tadi, mufti itu memang bisa salah. Tapi sesuatu yang mansus alaih ada di Al-Quran dan hadis tidak mungkin salah. Dia adalah kebenaran mutlak. Nah, di sini dari paragraf ini kita diajari atau diberitahu alasan argumen sebagian orang yang mengatakan kalau nakli bertentangan dengan akli, maka akli yang dimenangkan. Itu alasannya logika. Yang tadi sudah kita baca. Ini logikanya mengatakan, loh, akal itu asal. Asal bagi manusia untuk mengetahui kalau wahyu itu kebenaran. Sehingga seandainya bertentangan, maka akal yang wajib didahulukan. Itu kata orang yang menganut faham semacam ini. Mendahulukan akal daripada nakal ketika dianggap terjadi pertentangan. Nah, kaidah yang benar tidak. Ini, ketika teranggap terjadi pertentangan, maka nakal harus didahulukan daripada akal. Apa alasannya? Tadi perkataan mustafti tadi. Itu jawabannya, itu sanggahannya. Itu sanggahannya. Nah, namun ilustrasi ini sekali lagi tidak apple to apple. Tadi disebutkan ada dua sisi yang berbeda. Nah, ada dua sisi yang berbeda. Pertama, ya kalau mufti itu kan memang bisa salah. Kalau nakal, kalau rasul tidak mungkin salah. Dia kebenaran mutlak. Kemudian tadi yang sebelumnya, ya ini ya mungkin saja mufti itu ya tidak mungkin jadi rasul dan nabi, nggak sama dia. Tapi kalau ami, dia bisa naik level jadi alim. Itu demikian materi kajian kita di kesempatan kali ini. Ini kalau 20 Ramadan ini terakhir ya. Hasil pollingnya Iya. lebih banyak yang minta libur. Gitu. Tapi gini saja, ya kita masih nambah satu pertemuan Jumat sore besok ya. Ini Kamis ya. Iya, Ustaz. Kamis. Ini Ini Kamis. Rabu, Ustaz. Kamis sih. Hah? Iya benar, Kamis, Ustaz. Ini Kamis ya. Ya. Mulai ini kalau mau iktikaf kan mulai nanti malam ya. Malam 21. Oke, Ustaz. Ya, jadi kita tambah satu pertemuan lagi besok sore gitu. Ya, kenapa sampai itu ya sekalian nanti karena saya Sabtu itu ngisi di masjidnya Mas Hija gitu. Jadi udahlah mulai libur setelah sekalian saya libur nggak bisa ngisi gitu terus nanti kita libur nanti kita ketemu lagi habis Lebaran insya Allah di malam Jumat gitu. Dan justru kelahiran Ustaz. Ya. Silakan jika ada pertanyaan sebelum diakhiri. Nah, Ustaz, tadi yang apa? Fa muwafaqati laka fi hadzal alamil muayyani. Itu Alam. tadi Alam tuh alam Ustaz, betul ya? ya alam, iya. Alam muayyan, orang tertentu. Orang Kita person sepakat tertentu ya. kalau orang tertentu itu memang mustafti. Sehingga berdasarkan informasimu, engkau katakan dia mufti. Ya, saya sepakat. Akhirnya saya konsultasi sama dia. Iya, nah. Sama di atasnya tadi yang qadah tafil asli alladzi bihi arafta anna muftin falazim al-qadhu fi far'ihi itu maksudnya dia wahyu itu sendiri Ustaz ya? Iya, kata akal saya asal. Wahyu itu fara. Para
Alhamdulillah. Itu untuk pengetahuanmu wahai manusia. Hmm. Kalau wahyu itu kebenaran mutlak. Saya itu asalnya. Gitu. Aneh betul ya, Masya Allah. Nah, Ustaz. Itu dalil pihak yang mengatakan mendahulukan akal daripada nakal. Mereka mengatakan akal itu asal. Nah, Ustaz. Sedangkan kebenaran nakal itu fara. Kalau mencela qadah untuk asal, berarti kalau asal ini rontok, maka fara rontok. Itu kan mengikuti kaidah fikih. Hmm. At-tabi tabi. Iya. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Nah, gitu. Atau itu yang lebih tepat. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Jika rontok asalnya, maka cabangnya rontok. Gitu. Hmm. Dia kata mereka, ya akal itu asalnya. Nah, kalau saya dirontokkan, ya wahyu gugur. Gitu. Hmm. Oh enggak, ini kan dua hal yang jihad munfakkah ini. Dua hal yang berbeda. Hmm. Ini bukan melekat erat. Ketika saya sepakat tadi, kata Mustafti, ketika saya sepakat denganmu, wahai akal, bahasanya wahyu itu kebenaran mutlak, ya, itu saya sepakat kalau itu kebenaran mutlak, maka tidak berarti tidak mengharuskan aku sepakat denganmu dalam semua hal. Hmm. Karena kamu dalam hal ini, kalau kamu dalam hal ini, ketika kamu tuh salah, salah karena mengatakan misalnya tadi ekstrimnya babi itu halal, sedangkan Wahyu bilang babi itu haram dimakan. Kesalahanmu dalam masalah hukum makan babi tidak mengharuskan kamu wahai akal salah. Kalau wahyu itu sumber kebenaran. Hmm. Nah, Ustaz. Gitu. Masya Allah. Ya, kalau mau pakai contoh yang lain, permisalan yang lain ya mungkin di tempat kita lebih cocok misalnya dokter sama orang yang ngasih tahu informan tentang dokter. Kemudian nanti terjadi perbedaan. Ada Oh iya, orang, Ustaz. Anda Hah? pernah dapat itu, Ustaz. Anda pernah dapat. Ibaratnya orang dari luar nyari dokter spesialis jantung, terus ketemu sama supir taksi, terus naik supir taksi, di mana dokter spesialis jantung, diantar ke dokter spesialis jantung, setelah dikasih obat, tadi dikasih apa sama dokter? Dikasih ini. Oh enggak, salah gitu. Supir taksinya malah nyalahin dokter padahal dia yang nganter ke dokter spesialisnya. Iya, gitu. Itu Iya. itu ibarah yang lain. Hmm. Itu apa istilahnya ilustrasi yang lainnya antara Ilustrasi yang lain. hubungan akal dengan nakal. Betul kalau akal itu informan, tapi dia informan itu tidak boleh nyalahkan sumber kebenaran, gitu. Karena bukan bidang dia, gitu. Karena dia tidak punya pengetahuan detail tentang syariat, sedangkan wahyu itu yang punya pengetahuan detail tentang syariat. Tentang syariat. Masya Allah. Ya, Jazakallah khair, Ustaz. ya, Bang. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau ala dhuhri taslim wal istislam tadi, Ustaz, dhuhrnya enggak diterjemahkan tadi ya? Punggung. Oh, Kan tetap pasangannya kodam. Pasangan kodam, kodam telapak kaki, maka dohernya punggung. Itu metafor. Ya kalau terjemahnya nggak usah. Kalau diterjemahkan nanti malah nggak enak. Gitu. Nggak usah diterjemahkan dengan telapak kaki. Kalau orang tuh mau kokoh dalam beragama, dalam berislam, tidak bisa kokoh kecuali punya prinsip kepatuhan dan kepasrahan. Tapi ini bukan
bukan bermaksud untuk membuat orang nyekoi orang untuk jadi muqallid gitu. Di bab-bab istihadi harus taklid buta tidak ya. Ini di bab-bab nusus wadihah, di bab-bab akidah sahihah yang wadihah gitu. Itu catatan pentingnya. Yang lain, Ustaz, izin bertanya, boleh Ustaz? silahkan. Ustaz, tadi kan yang sudah kita pelajari ini Ustaz, berarti kan definisi ahlu sunnah yang terkategorikan itu sebenarnya lebih fleksibel dan lebih luas ya Ustaz ya. Iya. Nah, itu Kalau bagaimana ya yang Ustaz? suka, kalau di hadis itu yang suka mempersempit yang luas itu tindakan orang Badui. Badui yang kencing di masjid itu. Itu yang dikomentar oleh Nabi Hajar tawasi'an. Engkau persempit sesuatu yang luas. Itu. Eh, Nah, Ustaz. Nah, itu kan Ustaz di sini juga kan cuman disampaikan ya Ustaz bahwa yang apa namanya yang menjadi tolak ukurnya itu adalah di ini Ustaz di bab akidah ya Ustaz. Iya, mangkola gitu kan bil kitab was sunnah wal ijma gitu kan Nah, kemarin ya. iya Ustaz. Fahuwa ahlu sunnah. Bukan di ranah ahkam fikih atau usulnya gitu Ustaz. Iya, Nah, dan itu itu kan berkaitan dengan masalah nah mangkola gimana? bil kitab was sunnah wal ijma itu maksudnya karena kita lagi bicarakan ahlu sunnah masalah akidah ya di bab akidah gitu. Kalau nanti di bab fikih kan ya Quran, sunnah, ijma wal qiyas. Ya Ustaz. Nah, pertanyaannya Ustaz, nah bagaimana nih Ustaz tadi mengkompromikannya Ustaz dari keluasan tadi sedangkan kan kita ketahui Ustaz, misalnya kayak ada penyimpangan-penyimpangan di sisi-sisi manhaj dan akidah itu sendiri Ustaz, tapi kok masih bisa dikategorikan ahlu sunnah juga Ustaz? Apakah eh, uzurnya ini sama seperti misalnya ketergelinciran Imam Nawawi gitu Ustaz di beberapa hal sehingga ini juga yang kita berlakukan sama Ustaz untuk bab akidah. Cuman kan kalau misalnya diberlakukan sama redaksi yang permasalahan di bab akidahnya di bagaimana ya Ustaz memahaminya? Ini tuh Ustaz yang masih bingung. Ya kalau bab kesalahan kan yang sudah di pertemuan-pertemuan yang lewat. Apakah kesalahan itu mengeluarkan orang dari daerah lingkaran ahli sunnah? Ada kesalahan-kesalahan yang fatal pun, ya ternyata jika semangatnya adalah qala bil kitab was sunnah wal ijma, semangatnya meskipun ternyata dia melanggar ijma, tapi dia itu semangatnya, spiritnya itu qala bil kitab was sunnah wal ijma, itu tetap ahli sunnah. Gitu. Hmm. Gitu Pak Oka. Kalau kemudian kesalahan, kalau yang dimaksudkan kelompok tertentu, nah, Iya, Ustaz. apakah itu sah dinyatakan sebagai kesalahan kelompok tertentu? Apa itu kesalahan personal? Itu nanti. Dulu biasa saya dengar sejumlah juru dakwah mengatakan bahwasanya itu bisa kita katakan kesalahan resmi manakala ada dua. Itu memang tegas resmi. Kemudian yang kedua kesalahan tokoh-tokoh panutan. Itu nanti kesalahan tokoh-tokoh panutan, tokoh-tokoh besar itu jadikan sebagai kesalahan resmi. Nah itu realitanya itu tidak bisa dipakai loh. Nanti dipakai untuk jadi senjata makan tuan, gimana? Oh, berarti kalau kesalahan ustadz-ustadz itu kesalahan, kalau ini kesalahan ustadz-ustadz salafi, berarti itu pendapat resmi salafi loh. Yang ustadz kibar, ya sudah. Berarti kalau ustadz-ustadz kibarnya punya kesalahan, nah itu sah dinyatakan sebagai Nisbat kesalahan kelompok. salafi gitu. Oh, ternyata di ini enggak itu oknum gitu, oknum gitu. Ya sudah kesalahan saya lah.
Kalau ustadz lokal nggak diterima, gimana kalau kesalahan syekh? Kalau kesalahan saya Robi, dia tokoh besar atau dianggap tokoh besar, bahkan diyakini sebagai tokoh sangat besar, sahkah itu sebagai kesalahan salafiyah? Oh, ternyata tidak. Enggak, itu pendapat pribadi saya Robi. Oh, padahal dulu kalau bahas IM itu yang muncul itu. Kapan itu sah dikatakan sebagai dolalatul ikhwan? Nah, itu pertama, itu misalnya ajaran resmi ikhwan. Pak. Kemudian tokoh-tokohnya ngomong apa? Nah, itu sudah resmi sebagai dolalatul ikhwan, sah. Gitu. Nah, ini padahal itu ada organisasi yang di sana ada pendapat resmi muktamad organisasi. Nah, kalau yang tidak ada organisasi kan bisa lebih liar itu. Bisa lebih liar itu. Malah sah itu kalau pakai kaidah tadi. Cukup dengan kesalahan tokoh-tokoh besarnya, ya itulah kesalahan. Kalau itu levelnya sesat, ya sudah cukup itu kesesatan gitu. Kan nggak ada organisasinya. Kita mau cari muktamadnya apa? Oh nggak ada. Kalau mazhab ada muktamadnya. Ormas itu ada pendapat resminya. Nah kalau bukan itu, bukan pakai struktur mazhab yang sudah punya muktamad, kemudian bukan pula ini, apa muktamad indal awam. Masa muktamad indal awam? Muktamad indal awam, misal Salafi itu tidak isbal. Gitu. Itu muktamad katanya. Muktamad. Nanti kalau isbal berarti tidak Salafi. Menyelisih muktamad. Nah, Itu Pak. Silahkan dipikirkan. Ini kita mikir. ya, Ustaz. Ya, Ustaz, baru ini juga Ustaz. Jadi apa ngelihat kan ya kayak yang berarti kalau bisa kita katakan kalau untuk kelompok-kelompok yang lain itu kita harus melihat muktamadnya mereka gitu Ustaz ya. Iya, kalau mau untuk Bukan ini bukan penilaian apa kepada pada pendapat kelompok tokoh yang muktamad. Seperti kalau mau nilai belak-belakan, kalau mau nilai Persis itu ya fatwa Dewan Hizbah paling banter sama guru besar Persis Hasan gitu ya Satrido ya. Ya, bisa jadi Ustaz. Ya kan gitu. Kalau Muhammadiyah ya fatwa tarjih gitu. Nanti kalau tokoh-tokoh tarjih tokoh-tokoh Muhammadiyah itu oknum statusnya personal tidak mewakili Muhammadiyah. Karena muktamadnya ada. Lah, kalau nggak ormas dan bukan punya struktur madhab, itu kan lebih karet itu. Ini muktamadnya gimana ini? Akhirnya ya sudah, Ustadz Kibar. Nanti Ustadz Kibar Iya. salah, oh enggak itu personal itu oknum gitu. Ya sudah naik level syekh gitu. Kita tunjuk aja misalnya seerobik gitu. Loh enggak, itu itu personal. Loh ya gimana? Gimana mau cari itu penilaian yang resmi itu gimana gitu. Itu Pak Uka. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan ya. Demikian ngaji kita ketemu besok sore insyaallah taala. Ya, Allah ya. Satu lagi boleh Sat? Jamnya. Oh ya, asal belum jam 7 ya. Ya, Ya. yang tadi di perkataannya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau kan awalnya bilang la yathbutu islamu man lam yusallim li nususil wahyain wa Ya. yanqad ilaiha. Kemudian beliau berikutnya pakai wala ya'taridu. Artinya dari lam ke la gitu. Itu ada mas tertentu mungkin Zat? Atau cuma variasi bahasa aja? Karena yang Anda pahami kan lam itu kok diterjemahin kayak belum gitu kan. Ya, sebenarnya kan belum maknanya. Belum. Terus kalau la itu ya apa? Nafi secara umum tidak gitu kan. Artinya Syekh apakah ingin
ada yang ingin apa istilahnya dimaksudkan dengan merubah adatun Mungkin nafinya ini itu? ya madhi sama mudhari ya, ke lampau dan yang akan datang gitu. Mungkin. Kalau lam itu kan harfu qalbin kan, mengubah mudhari menjadi madhi. Jadi yusallim itu kan jadinya madhi. Yanqad juga jadinya madhi. Ya wala ya'taridu wala yu'aridu ya ke depan mungkin. Mungkin ya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, Ada bisa dimaknai demikian. Allah Ya jazakallah demikian khair, Ustaz. kita Syukran, akhiri Ustaz. dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallah. asyhadu an la ilaha illa anta. Saya itu pengen ini ya. Mau ngutip ini. Saya mau ngutip. Besok aja nggak apa-apa lah, nggak usah. Ya, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan.